an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Para jamaah yang kami muliakan dan juga para pemirsa yang menyaksikan lewat channel YouTube pada malam yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita memanjatkan puja beserta puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam yang penuh berkah, malam yang Allah lipatkan pahalanya bagi hamba-hambanya yang beribadah pada malam Jumat ini, dan akan Allah lipatkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan mulai tadi ba'da salat maghrib sampai esok hari. Kaum muslimin dan para jamaah yang kami muliakan, alhamdulillah Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semua, terutama sekali sehat badan, sehat pikiran, dan juga berbagai macam nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita, sehingga di awal tahun 2024 ini Allah masih memberikan kesehatan dan juga kesempatan kepada kita untuk hidup. Betapa banyak sahabat-sahabat atau tetangga-tetangga kita hari ini yang sudah duluan mendahului kita. Begitu juga dengan sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita. Hari ini Allah uji dengan kesakitan. Allah uji dengan sesuatu yang dapat membuat seseorang itu tidak dapat hidup tenang dan juga bahagia di dunia. Para jamaah yang kami muliakan, kemudian selawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merubah peradaban di dunia ini dari peradaban jahiliyah atau peradaban jahiliyah fil akhlak menuju peradaban yang berakhlak. Penghormatan kami pertama sekali kepada para jamaah sekalian yang telah berhadir dan juga telah menyaksikan lewat channel YouTube pada malam yang berbahagia ini, dan teristimewa sekali kepada saudara Mulyadi sebagai pengelola pengajian Yasa. Para jemaah yang kami muliakan, alhamdulillah kita sudah masuk tahun 2024 dan awal-awal mula tahun 2024 pada bulan Januari. Pernahkah kita berpikir, pernahkah kita merefleksi kembali, menghisap kembali apa-apa saja yang telah kita lakukan pada tahun 2023? Apa-apa saja yang sudah kita kerjakan pada tahun 2023? Apakah yang sudah kita kerjakan itu banyak manfaat atau
tidak bermanfaat sama sekali. Baik dari segi harta yang kita gunakan mulai Januari sampai Desember 2023, kemana kita bawa dan kemana kita manfaatkan harta itu. Kemudian bagi kita yang mempunyai ilmu pengetahuan, mempunyai kecerdasan, mempunyai intelektual, kemana kita gunakan kecerdasan intelektual yang kita miliki pada tahun 2023. Maka oleh karena itu, para jamaah sekalian, perlu kita tanyakan pada diri kita sendiri, sejauh mana harta yang sudah kita miliki kita manfaatkan, dan juga ilmu pengetahuan yang kita miliki kemana kita gunakan. Maka bagi seseorang ada hal yang menjadi sesuatu keutamaan atau prioritas di dalam kehidupan. Di satu sisi ada sebahagian orang menganggap bahwa mencari harta sebanyak-banyaknya, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya adalah sesuatu yang menjadi keutamaan dan juga prioritas di dalam kehidupan mereka. Maka sekelompok orang ini akan berusaha, akan mencari cara bagaimana dia memperoleh harta, mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Bahkan dia bekerja siang dan malam. Ada juga menggunakan cara-cara yang tidak diridhai oleh Allah, menggunakan strategi-strategi yang tidak dibenarkan di dalam mendapatkan atau memperoleh harta tersebut. Nah, kemudian di satu sisi ada kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang berusaha semaksimal mungkin. Orang-orang yang memperoleh atau mencari ilmu pengetahuan dengan berbagai macam cara, supaya tujuan atau akhir dari yang diinginkan oleh orang ini bagaimana dia mendapatkan ilmu pengetahuan. Dia tempuh juga dengan berbagai macam cara. Ada yang pergi ke pesantren, ke daya. Ada sekelompok juga pergi sekolah, kemudian melanjutkan S1, S2, bahkan S3. Yang tujuan dan maksudnya adalah untuk memperoleh ilmu pengetahuan itu sendiri. Bahkan dia menggunakan cara-cara dan juga strategi-strategi yang tidak diridhai oleh Allah. Contoh kecil yang kita lihat hari ini, kita rasakan hari ini. Orang masuk sekolah, masuk perguruan tinggi, nilainya tidak sesuai seperti yang diinginkan oleh sekolah tersebut atau perguruan tinggi tersebut. Maka orang ini mencari cara, mencari celah bagaimana dia harus lolos dan juga bisa masuk dalam lembaga pendidikan tersebut. Artinya orang ini akan mencari sesuatu yang berkualitas dan juga lembaga-lembaga pendidikan yang berkualitas
sehingga dia dapat memperoleh ilmu pengetahuan dari lembaga tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kedua kelompok yang kami sampaikan tadi, yang pertama adalah kelompok yang memprioritaskan kehidupannya pada harta. Kemudian yang kedua adalah kelompok yang memprioritaskan kehidupannya pada mencari ilmu pengetahuan. Karena di dalam kehidupan kita, seseorang menganggap bahwa dengan harta yang dia miliki, dengan kekayaan yang dia miliki, dia bisa membantu orang lain, bisa menolong orang lain, dan juga bisa membantu orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa yang menjaga harta kita itu adalah ilmu pengetahuan. Maka kelompok ini berlomba-lomba mencari ilmu pengetahuan supaya hartanya terjaga dengan ilmu pengetahuan yang dia miliki. Kaum muslimin dan jamaah yang saya muliakan di dalam pengajian yang berbahagia ini. Maka di dalam kehidupan kita pada saat ini, orang-orang kaya cukup banyak kita temukan. Orang-orang yang memiliki saldo dan harta yang banyak yang disimpan di perbankan itu cukup banyak kita temukan. Bisa kita lihat di televisi, bisa kita lihat di media orang-orang terkaya, 10 orang terkaya, 20 orang terkaya. Dan juga kita mengenal orang-orang terkaya yang ada di sekitar kita. Begitu juga dengan orang-orang pintar, orang-orang cerdas, cukup banyak kita temukan ada di mana-mana, bahkan di sekeliling kita. Nah, jadi orang-orang kaya ini rupanya di dalam kehidupannya tidak membuat seseorang ini bersyukur. Bahkan dia kufur terhadap harta yang Allah berikan. Orang-orang cerdas, orang-orang pintar, orang-orang yang punya ilmu pengetahuan juga begitu. Dengan ilmu pengetahuan yang dia peroleh, dengan kecerdasan yang dia peroleh, tetapi dia menzalimi orang lain, melakukan nepotisme terhadap orang lain. Hari ini kita lihat orang kaya punya harta sebanyak-banyaknya. Apa yang dia lakukan? Dia melakukan eksploitasi alam, melakukan penebangan liar. Kemudian terjadilah bencana alam banjir. Kemudian melakukan galian-galian C. Setelah melakukan galian C tidak menutup, kemudian membiarkan galian C itu apa adanya, membuat jalan-jalan di tengah-tengah masyarakat. Tetapi setelah dibuat jalan, kita lihat debu-debu yang berterbangan di tengah-tengah masyarakat. Orang yang berjalan kaki, orang yang naik sepeda, orang yang naik motor menghirup dan merasakan debu yang berterbangan diakibatkan ulah dan perkara orang-orang kaya tersebut. Nah, hari ini orang kaya, orang pintar, mereka menempati posisi-posisi yang strategis, baik itu di dalam pemerintahan, kemudian di rumah sakit, dan juga di perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia. Maka oleh karena itu, hari ini kita bertanya pada diri kita sendiri dan juga pada orang lain, bahwa bangsa kita ini, negara kita ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kita krisis ekonomi, kita krisis pendidikan,
Padahal yang menjadi problem utama, masalah utama di dalam kenegaraan kita adalah pada aspek akhlak dan etika orang-orang yang mempunyai kebijakan dan juga orang-orang yang berperan di dalam pemerintahan hari ini. Kaum muslimin dan juga para jamaah yang saya muliakan. Kasus-kasus lain yang terjadi hari ini, yang itu dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan dan juga intelektual. Kasus-kasus pelecehan yang terjadi di sekolah, itu dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan. Kasus-kasus pelecehan yang terjadi, tidak semua, ada sebagian yang terjadi di kampus, juga dilakukan oleh orang yang mempunyai ilmu pengetahuan dan juga intelektual yang tinggi. Kaum muslimin sidang jamaah yang kami muliakan, maka muncul pertanyaan lagi di dalam kehidupan kita, hal yang menjadi krusial, apakah harta dan juga ilmu pengetahuan. Tentunya kalau melihat persoalan-persoalan yang telah kami sampaikan tadi, maka yang menjadi hal problem utama di dalam kehidupan kita hari ini adalah pada aspek etika dan akhlak yang krisis di tengah-tengah umat manusia dan masyarakat kita pada hari yang berbahagia ini. Bila kita kembali kepada tujuan, Rasulullah SAW diutus ke permukaan bumi adalah menjadi kunci yang sangat penting, yakni memperbaiki akhlak manusia. Sebagaimana sabdanya, innamal bu'istu liutammimal makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke permukaan bumi untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Rasulullah bukan diutus untuk membuat orang menjadi pintar. Rasulullah diutus bukan membuat orang menjadi kaya. Tetapi Rasulullah diutus bagaimana memperbaiki akhlak manusia itu sendiri, yang telah terjadi proses-proses atau perbuatan-perbuatan jahiliyah yang dilakukan oleh bangsa Arab pada waktu itu. Maka kalau kita melihat sejarah di bangsa Arab waktu itu, apakah orang-orang Arab itu tidak punya harta? Maka jawabannya punya harta. Apakah orang-orang Arab itu tidak punya ilmu pengetahuan? Jawabannya mereka punya ilmu pengetahuan. Bisa kita lihat bagaimana peninggalan-peninggalan orang-orang jahiliyah yang ada di Arab. Mereka membuat irigasi, mereka juga membuat jembatan-jembatan. Ini adalah sebuah kekayaan intelektual yang dimiliki oleh orang-orang Arab pada waktu itu. Tetapi yang menjadi problem, yang menjadi masalah orang-orang Arab waktu itu adalah akhlak mereka. Perbuatan-perbuatan mereka yang tidak mencerminkan perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka memperlakukan perempuan dengan seenak hati, melakukan pelecehan terhadap perempuan, membuat kelompok-kelompok, membuat geng-geng di tengah-tengah masyarakat, membunuh bayi-bayi yang baru lahir, khususnya bayi perempuan. Ini adalah salah satu daripada perbuatan-perbuatan yang dicela oleh Allah, dan ini adalah dinamakan dengan orang-orang jahiliyah ketika pada waktu itu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pedoman di dalam hidup kita hari ini, khususnya sebagai contoh dan juga teladan di dalam
kehidupan sehari-hari. Rasulullah menjadi contoh bagaimana beliau berakhlak, beretika. Rasulullah menjadi contoh bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain, baik itu dengan sesamanya, mau bahkan dengan orang-orang yang bukan dari golongannya. Apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah? Bukan harta, bukan kepintarannya, tetapi yang ditunjukkan oleh Rasulullah pada waktu itu adalah akhlaknya, etikanya kepada semua penduduk Arab pada waktu itu. Di dalam Al-Quran Allah sudah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutus kamu wahai Muhammad untuk melainkan rahmat bagi semesta alam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya bukan mengajak kepada jamaah kita tidak boleh memiliki harta. Saya juga bukan mengajak kepada jamaah kita tidak boleh mencari ilmu pengetahuan. Tapi di antara kedua ini, kita sama-sama saling membutuhkan. Kita sama-sama harus mendapatkan. Maka saya mengajak bagaimana harta yang kita miliki itu membuat kita dekat dengan Allah. Ilmu pengetahuan yang kita miliki itu membuat kita dekat dengan Allah. Bukan harta yang kita miliki itu membuat kita jauh, dan juga ilmu pengetahuan itu membuat kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu harta menjadi sebuah hal yang penting bagi kita, khususnya untuk memenuhi kehidupan kita. Bagaimana dengan harta kita bisa memenuhi kebutuhan makan? Dengan harta kita bisa membeli pakaian, dan juga dengan harta kita bisa hidup dengan berkecukupan. Begitu juga dengan ilmu pengetahuan, sangat penting bagi kita supaya kita tidak bisa dibodoh-bodohkan oleh orang. Tetapi di antara kedua ini, harta yang kita miliki, ilmu pengetahuan yang kita miliki, dan yang paling penting adalah akhlak yang harus menjadi prioritas kehidupan dan yang paling utama dalam kehidupan kita. Dengan akhlak akan menjaga harta yang kita miliki. Dengan akhlak akan menjaga ilmu pengetahuan yang kita miliki. Maka anak-anak yang kita miliki di rumah, keluarga yang kita miliki di rumah, saudara yang kita miliki di rumah, setelah kita memiliki harta, memiliki ilmu pengetahuan, maka jangan lupa di dalam kehidupan kita yang paling penting kita tanam adalah fondasi akhlak dan etika bagi anak dan juga keluarga-keluarga kita. Mudah-mudahan dengan pengajian singkat pada malam yang berbahagia ini memberi pencerahan dan juga mauizah hasanah bagi kita agar mengingatkan kembali bahwa persoalan-persoalan yang terjadi hari ini adalah hilangnya dan rendahnya akhlak pada setiap orang dan juga masyarakat kita. Terima kasih atas segala perhatian. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian yang luar biasa dalam tema aplikasi ada pertanyaan atau ada yang ingin dari kami tema tentang akhlak sebagai dinasti kemanusiaan.
Ustaz, Ya, kita sedang menghadapi era digitalisasi yaitu di mana kita menjaga akhlak generasi yang selanjutnya supaya tetap baik. Karena kita juga melihat bagaimana fenomena yang terjadi saat ini. Akhlak generasi sekarang di mana cara meminimalisir dari terjadinya penyebaran akhlak terhadap generasi selanjutnya. oke, baik. Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Digitalisasi sesuatu yang tidak dapat kita bendung hari ini. Itu juga sebuah kebutuhan bagi kita. Nah, jadi yang menjadi persoalan hari ini dan sungguh sangat disayangkan orang-orang yang bisa kita jadikan contoh, orang-orang yang bisa kita jadikan teladan, tetapi tidak menjadi teladan dan juga mencerminkan akhlak yang bisa kita contoh. Orang tua sebahagian yang dimiliki di rumah oleh anak, yang orang tua itu menjadi pengayom, pembimbing dan juga memberi akhlak yang terbaik bagi anak, tapi tidak bisa dicontoh. Pendidik yang ada di sekolah, yang ada di kampus, yang itu bisa memberikan pendidikan akhlak kepada anak-anak, kepada mahasiswa, tetapi juga tidak bisa dicontoh. Maka itulah hilang, yang menjadi hilang hari ini. Pejabat publik yang dia memperoleh jabatan itu mengikuti seleksi berbagai macam, yang kita peroleh adalah orang yang terbaik. Tetapi apa yang terjadi? Dia melakukan nepotisme. Bahkan kita peroleh dia sudah ditangkap atau terdapat OTT oleh KPK. Padahal mereka harus memberikan contoh kepada kita dan juga kepada masyarakat. Maka oleh karena itu, saya sendiri alhamdulillah sudah berkeluarga dan punya anak. Bagi kita yang sudah punya anak, ini anak tidak boleh kita serahkan kepada guru 100%. Tidak boleh kita mencari lembaga pendidikan yang terbaik, kita serahkan 100%. Maka kewajiban orang tua di rumah, utama sekali hari ini karena pengaruh era digitalisasi, anak-anak itu betul-betul kita batasi, betul-betul kita kawal, kita jaga supaya tidak melewati batas-batas daripada akhlak itu sendiri. Memang HP menjadi sebuah kebutuhan hari ini, khususnya bagaimana seorang orang tua melalaikan anak. Coba kita lihat hari ini, HP punya anak supaya ibu atau bapak tenang, nggak diganggu, kasih HP. Itu adalah cara yang paling ampuh. Nah, kasih HP ini dibuka YouTube. Nah, sampai ke YouTube dibuka macam-macam. Kalau kita tidak punya tanggung jawab dan juga pengawalan terhadap anak, ya, kalau dia lihat goyang-goyang, setelah dia nonton goyang-goyang, kemudian dia goyang-goyang di depan kita, ya, kemudian goyang-goyang di depan teman, besoknya goyang-goyang di depan orang. Nah, ini bisa kita saksikan hari ini menjadi realita. Dan kita juga heran, kapan kok dia tahu ini? Rupanya dia lihat di HP. Maka hal-hal seperti ini, saya kira orang tua harus menjadi fokus terhadap anak. Ketika dia nonton HP itu, kita harus pantau, kita harus batasi. Jangan dikasih HP sampai berjam-jam, sampai dia tertidur di rumah. Maka oleh karena itu, saya kira peran kita sebagai keluarga terutama sekali sangat penting sekali untuk membatasi anak-anak kita agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang menyimpang daripada akhlak itu sendiri.
Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Mus. Oke, hari ini kalau kita lihat anak-anak milenial, perilaku-perilaku itu yang mendominasi adalah hal-hal yang menyimpang dari esensi akhlak itu sendiri. Saya cukup sedih kadang melihat anak-anak milenial duduk berduaan di warung kopi, itu mempertontonkan, memperlihatkan saling sesuatu yang tidak pantas dilihat oleh orang tua, apalagi dilihat oleh anak-anak di bawah usia mereka. Contohnya berpegang tangan, bercandaan di warung kopi, itu realita dilakukan oleh anak-anak milenial yang sangat dominan hari ini. Nah, mengapa ini terjadi? Kan muncul di pertanyaan lagi di tengah-tengah kita, kenapa hal ini terjadi? Nah, maka saya mengulang kembali bahwa ada sebuah teori yang kita pelajari. Orang tua sangat berperan di dalam penanaman nilai-nilai akhlak atau internalisasi akhlak kepada anak itu sendiri. Dari umur 0 sampai 15 tahun, mohon maaf, orang tua disibukkan dengan pekerjaan dari pagi sampai sore. Dia lebih sedikit waktu kepada anak dari umur 1 sampai 15 tahun karena kesibukannya, dia tugas di mana-mana dan sebagainya. Ini sebuah teori mengatakan. Maka efeknya apa? Efeknya dari kelalaian kita dari umur 1 sampai 15 tahun, kita akan menuai efek samping dari kelalaian kita tersebut. Apa efek sampingnya? Kalau umur 15 tahun kan dia sudah mulai kelas 3 SMP, kemudian dia masuk SMA. Nah, hari ini kita lihat anak-anak milenial yang kadang perhatian dari orang tua itu terabaikan dari umur 1 sampai 15 tahun, maka dia akan menuai bencana dan juga susah diatur dari umur 16 tahun sampai 30 tahun. Justru sebaliknya, ini juga teori yang mengatakan kalau kita bina dia dari umur 1 sampai 15 tahun, kita mempunyai fokus terhadap pendidikan anak,
yang pekerjaan kita atur sesuai dengan tupoksi pekerjaan kita, kemudian juga tidak melupakan terhadap pendidikan anak dan juga internalisasi nilai-nilai akhlak kepada anak, maka orang tua ini akan menuai kebahagiaan 15 tahun ke depan. Nah, bagaimana kalau sudah terjadi hari ini? Mohon maaf, kita sebagai orang tua di rumah, ketika anak kita keluar, apakah kita ada bertanya atau takut kita bertanya kepada anak? Karena ada orang tua nggak berani lagi bertanya kepada anak. Kalau dia sudah SMA itu nggak berani tanya lagi, mau kemana anak, pulang jam berapa, nggak berani tanya lagi. Sampai tengah malam masih di luar, nggak berani telepon, takut nanti dimarahin balik sama anak terhadap orang tuanya. Nah, padahal kalau hal ini kita biarkan, ya seperti ini terjadi. Coba anak kita sudah jam 5 sore belum pulang, telepon. Ya, sudah bisa pulang, nah ini sudah sore. Atau dia laki-laki minta izin keluar malam sebentar, sudah jam 10 atau belum pulang, telepon suruh pulang. Atau tanyakan apakah saya harus jemput, kalau harus dijemput, jemput. Nah, hari ini apa yang terjadi? Saya kira ini adalah sebuah pembiaran, ya, dibiarkan oleh orang tua itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, kita sebagai masyarakat, ya, kita sebagai masyarakat juga punya tanggung jawab sosial terhadap akhlak anak-anak kita, terhadap akhlak anak-anak milenial. Nah, hari ini orang yang melakukan sesuatu yang tidak pantas, orang yang melakukan sesuatu yang tidak wajar, seperti tadi saya sampaikan, orang mempunyai intelektual, orang mempunyai harta, nggak berani menegur. Padahal itu sesuatu kezaliman yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat, bahkan di mata kita, nggak berani menegur. Nah, ini juga menjadi persoalan hari ini. Dan yang ketiga, baru kita bisa serahkan kepada pemerintah. Pemerintah harus membuat regulasi, membuat aturan bagaimana ke depan anak-anak Aceh, anak-anak milenial ini supaya tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu Pak Mus.